segala urusan-urusan kerjaan. Jadi bisa dibilang lebih banyak ngalah juga nggak nih? Pasti. Ya dari dulu diajarkan untuk banyak mengalah ya, karena udah jadi kakak dari lahir. Jadi waktu dari dulu emang aku banyak ngalah sih, karena ya kita tahu lah. Tiga bawang dulu ya. Ada. Jadi kan sibuk gimana membagi waktunya biar kuat gitu. 3 store ngurusin 3 store itu juga. Iya. Jadi memang kalau untuk sama Manda ini selama ini sih aku yang selalu banyak nyamperin Manda, either itu ke BKT, ke lokasi syutingnya, atau biasanya nunggu dia pulang gitu, baru bisa kita ngobrolin nih tentang usaha segala macam. Jadi kalau misalnya memang hari biasa, ya bisanya juga kayak lewat chat gitu atau telepon. Cuma kadang ya dia kalau udah sibuk ya udah nggak dibales lah, atau kan mungkin kadang nggak direspon sama dia kalau memang dia lagi full syuting gitu. Ada kesulitan nggak artinya, maksudnya nih ada sibuk banget sampai tadi datang cuma sebentar. Kalau dibilang sih kesulitan pasti ada gitu ya, namanya gimana ya, ibaratnya Manda saat ini dengan kondisi dia yang memang apa ya, public figure yang memang dinanti-nantikan tiap malam ya gitu. Jadi ya mau nggak mau pasti aku yang ngikutin jadwal dia gitu, dan kadang ya dia juga apa ya, kadang pastilah ada kayak rasa-rasa capek, rasa yang mungkin kayak unmood segala macam, itu wajar sih gitu ya. Aku juga harus ngikutin gitu, dan emang biasanya di saat-saat kayak gitu ya udah deh aku kasih ruang buat dia istirahat dulu gitu, baru abis itu kita selesaikan lah segala urusan-urusan kerjaan. Jadi bisa dibilang lebih banyak ngalah juga nggak nih? Pasti. Ya dari dulu diajarkan untuk banyak mengalah ya, karena udah jadi kakak dari lahir. Jadi waktu dari dulu emang aku banyak ngalah sih, karena ya kita tahu lah dengan kondisi Manda yang sekarang, kita nggak bisa semuanya tuh ikutin mau kita juga gitu, karena kan yang berurusan sama Manda kan bukan cuma aku, banyak pihak gitu. Jadi ya udah aku ikutin aja lah. Tapi menjaga kekompakan sama Manda sendiri seperti apa sih, quality time-nya, terus mungkin kalian sering makan bareng, itu menjaganya seperti apa sih? Nah memang hampir tiap hari kita pasti chat-chatan, pasti telepon-teleponan. Terus kalau misalnya untuk ketemu seminggu sekali atau seminggu 2 kali sering banget ketemu, atau bahkan kayak ya Manda juga suka invite aku kayak ayo dong lu nginep sini aja, kalau bisa lu pindah sini gitu ke rumahnya dia. Cuman kan aku juga punya keluarga kan gitu, jadi memang ya dia juga tahu gitu aku nggak mungkin segampang dan semudah itu untuk kayak tinggal di sana bareng sama dia. Dan pastinya kita juga sering banget nih kayak bagi badan gitu, kayak ibaratnya karena sekarang kan papaku sendirian, jadi ya mau nggak mau aku yang harus nyamperin ke papaku juga gitu. Tapi Manda tipe kalau ada yang mudian nggak sih? Kalau dibilang mudian sih sebenarnya enggak sih. Dia tipikal orang mungkin kalau misalnya capek banget itu pasti unmood. Ya wajar sih, kita juga pasti kayak gitu, kita manusia kan pasti ada batasnya kan. Jadi sebetulnya kalau dibilang dia mudian enggak sih, karena dia makin kesini kan makin dewasa ya. Jadi semakin dewasa jadi semakin bisa diajak kerja sama. Tapi Kanja sendiri kan sebagai kakak tertua gitu ya, apalagi maaf mami udah pernah ada gitu. Jadi saat itu juga masih jadi sosok mami juga untuk Manda. Itu pasti sih benar, karena memang mengganti ibaratnya, karena setelah 1 tahun ini kan mami udah nggak ada, jadi mau nggak mau ya aku ya mau jadi sosok yang mungkin Manda kehilangan mami nih gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku yang harus berperan untuk sebagai penggantinya mami gitu. Dan ya mungkin sampai nanti Manda udah dewasa, udah punya keluarga sih, pasti aku pun akan yang berperan jadi seorang orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua daripada dia gitu. Tapi soal kabar dia punya pacar lagi nih, kayak kita tahu sendiri di provinsi Manakah, dia ada cerita yang pengen pacar ya, suami orang mana gitu, atau signifikan dari pasangan dia, pernah cerita? Dia belum ada cerita kayak gitu sih. Ya pasti aku cuma tahu ya udah yang penting dia anak Tuhan, itu aja. Karena memang dari awal aku cuma minta sama Manda dengerin apa kata mami gitu. Jadi itu aja sih, kayak aku nggak muluk-muluk, kita sekeluarga nggak muluk-muluk. Yang pasti kalau dia anak Tuhan ya pasti dia bertanggung jawab lah sama Manda sama keluarganya. Berarti memang ini seiman ya, Kak? Harus gitu. Sosok pacar Manda yang sekarang yang kemarin di kursi itu kira-kira kayak gitu? Enggak. Sudah pernah bertemu mungkin kayaknya? Enggak, belum. Penasaran nggak sih kayak
Emang Anda menutupinya dari keluarga atau belum dikenal? Karena menurut aku gini sih, kayak aku dan Manda kita tipikal memang kita kakak adik yang apa ya, yang cukup banyak bahas segala hal. Tapi kalau masalah itu aku tahu itu udah ranah privasinya dia gitu ya. Walaupun kita tahu lah aku dan Manda keluarga, cuman kita juga aku nggak mau terlalu banyak ngorek-ngorek gitu, karena ibaratnya kalau dianya belum nyaman, jadi lebih baik nunggu dia aja yang cerita. Tapi dari dulu tipenya Manda seperti apa sih? Mungkin tinggi, kurus, atau orang apa ya dari kecil? Cerita ya. Dia karena mungkin dia tipikal yang cukup apa ya, nggak pernah kayak ngasih ih cowoknya ganteng atau apa, enggak sih, malah lebih ke aku yang kayak gitu kayaknya. Cuma memang kalau misalnya Manda tuh emang karena dari dulu dia tipenya tomboy, jadi ya apa ya, dia nyantai aja, cuek banget sih. Atau ada perubahan nggak sih dari Manda sendiri ketika punya pacar? Mungkin lebih dewasa tadi, apa ada perubahan yang signifikan dari Manda karena punya pacar ini? Sebenarnya Manda semakin dewasa semenjak ini ya, semenjak mami pergi ya, itu kita sama-sama saling menguatkan, karena kita tahu ya we have each other gitu. Karena kita tahu ya, karena setelah mami pergi kita baru sadar ternyata kita kakak adik cuma berdua aja gitu. Itu yang membuat jadi kayak oke, nggak ada siapa-siapa lagi nih selain kita berdua gitu. Jadi ya makin dewasanya makin apa ya, makin terlihat dia mau diajak kerjasama di saat itu sih. Tapi kan pengen pensiun di usia muda juga mungkin seperti apa sih? Emang betul pengen pensiun di usia muda, katanya mempersiapkan untuk pensiun di usia muda? Ya siapa yang nggak mau ya Mbak? Aku juga mau gitu, cuman ya memang pasti kita punya goals lah gitu, masing-masing. Manda juga punya goals, dan memang ya kita tahu Manda goalsnya tuh emang kalau dia mau AA gitu. Jadi sampai sekarang kita masih meniti sih untuk sampai ke goalsnya kita masing-masing. Tapi kenapa memang pensiun di usia muda sih? Apa memang ada keluhan capek gitu dengan syuting yang kita tahu waktunya tersita banget ya? Gitu? Sebenarnya dibilang capek enggak, karena namanya juga pekerjaan, nggak ada kerjaan yang nggak capek kan gitu. Jadi dia sebetulnya enjoy dengan kehidupan dia sekarang, dan memang mungkin dibilang pensiun lebih kayak gini ya, karena ya kita tahu stripping itu kan tiap hari gitu. Dia pengen ada masanya dia kayak pengen rehat gitu, pengen menikmati apa yang sudah dia peroleh, itu sih gitu ya. Ibaratnya kalau kita pengen menikmati dengan berkat yang kita punya, harus ada waktu, harus ada yang dikorbankan, berarti dia nggak belajar dulu kayak gitu. Artinya nanti mungkin ini mempersiapkan masa tua juga untuk kalian. Pasti ya, pastinya kita punya tujuan untuk masa tua, masa kita nanti udah tenang sama keluarga kita masing-masing gitu. Kak Angel, apakah ini salah satu postingan Amanda yang pengen keluar dari sinetron, atau seperti apa sih kemarin itu? Kalau untuk masalah itu aku nggak pernah ngorek-ngorek balik lagi, karena ibaratnya yang tahu kehidupan di dunia entertainmentnya itu dia sendiri gitu. Aku cuma tahu permukaan, dan aku bukan kapasitasnya aku untuk kayak apa ya, untuk memberitakan apa yang dia tulis. Kadang aku juga waktu dia posting gitu, aku juga nggak nanya-nanya gitu, karena aku tahu mungkin dia dalam keadaan yang mungkin ya kita nggak pernah tahu kan keadaan dia saat itu seperti apa. Tapi support kamu sebagai kakak ketika ada negatif komen, terutama soal hubungan dia dengan pasangan di sinetron. Jadi kalau kamu sebagai seorang pelakor yang nggak enak, kamu sendiri seperti apa sih pas gitu, dan support ke Amanda tuh gimana? Kalau dari aku sih belajar ya, maksudnya kalau kita udah ada di dunia entertainment, apalagi bukan aku ya di dunia entertainment, ibaratnya keluarga aku yang ada di dunia entertainment, aku harus siap gitu dengan segala kondisi, dengan pro kontra yang akan terjadi di depannya. Jadi mau nggak mau ya aku harus lebih banyak diam sih lebih tepatnya, karena ibaratnya segala statement yang aku kasih itu akan jadi bumerang buat diri aku sendiri, bahkan ke keluargaku, bahkan ke adik aku sendiri. Jadi ya kita belajar gitu ya, namanya public figure, kita nggak mungkin semudah itu untuk berucap di teman-teman media, atau bahkan di sosial media kita pun kita nggak bisa buat yang aneh-aneh gitu, karena semua mata tertuju sama kita. Satu Indonesia, satu negara tuh udah lihat ke kita. Jadi ya aku lebih baik ya udah kita diam aja. Yang tahu kan pribadi keluarga kita tuh kita sendiri gitu kan. Aku ibaratnya aku kakaknya dia, kakak kandung yang pasti tahu seperti apa Amanda. Jadi ya aku diam aja sih. Tapi papi sendiri tanggapannya gimana? Sama sih, kita satu keluarga cuek banget, bukan cuek ya, lebih kayak ya udahlah, namanya juga artis, pasti akan ada pro kontra gitu. Jadi nggak mungkin kita nanya itu yang bener ya, kayak gitu, enggak sih. Kayak ya udahlah, kayak mau apapun itu kita diam aja
aja. Tapi pasti one day akan Manda yang cerita langsung ke kita. Kemarin dengar mau nikah muda katanya. Benar nggak sih? Amin ya. Pasti curhat sih, cuma memang dari kemarin belum ada waktunya ya. Dari kemarin benar-benar full banget sama sinetronnya, terus ada berbagai macam kerjaan juga di luar sinetron. Jadi kayak benar-benar aku belum ada waktu. Tadi aja ketemu aku setelah beberapa minggu, ya 1 minggu, hampir 1 minggu lebih baru ketemu sekarang. Ketemunya juga kayak gitu. Ketemu juga sekelibet doang. Karena nikah muda pernah terucap dari mulut Anda sendiri nggak sih? Apalagi sekarang udah punya pasangan, makin dekat lagi mungkin malah Pasti pengen ya, dari dulu aku dan Manda kita punya cita-cita untuk cepat menikah. Cuma kan balik lagi kita yang pengen, tapi kan balik lagi rencana itu kan dari Tuhan ya. Semuanya udah diatur sama Tuhan timeline-nya. Oke. Siap.